Oke, kita lanjutkan pembahasannya mengenai MVCR ya. Jadi di sini kita akan membahas mengenai arsitektur pemrograman yang bisa diterapkan di Laravel. Nah, MVCR ini singkatan dari model, view, controller, dan router. Oke, model ini fungsinya untuk mengakses database, kemudian view untuk mengatur tampilannya, dan controller ini untuk mengatur logika program, ya. Nah, router untuk mengarahkan bisa ke controller atau juga bisa langsung ke view-nya. Jadi di sini yang pertama ini adalah submit user request. User atau pengguna menggunakan browser mengakses ke URL ya, URL yang di atas biasanya kita ketikkan. Nah, lalu dikirim ke router. Di router ini ya, di router ini akan dicari ya, apakah URL yang diminta itu terdaftar atau tidak di routernya. Jika terdaftar, maka akan diteruskan ke tujuan ya, dan dimana tujuannya itu adalah controller ya, yang sudah ditetapkan ya, sudah ditetapkan. Nah, misalnya seandainya di sini yang kita akses adalah halaman mahasiswa ya, halaman data mahasiswa. Di sini berarti kontrolernya ya, kontrolernya ini perlu mengakses database ya untuk mengambil seluruh data mahasiswa. Untuk mengakses database di sini kita membutuhkan model, Nah, fungsi model ini di dalamnya sudah terdapat metode ya, sudah terdapat function-function yang memudahkan kita untuk mengambil data, menginsert data ya, memasukkan data, menghapus, dan juga mengupdate data. Jadi tidak perlu kita buat query-nya ya, berbeda dengan kita membuat program web menggunakan PHP native ya. Nah, di sini kita gunakan model. Nah, model ini yang akan retrieve data dari database-nya. Misalnya kita ambil seluruh data mahasiswa ya. Nah, data mahasiswanya diminta ke database, lalu modelnya akan mengembalikan ke controller ya. Setelah dikembalikan ke controller, lalu controller ini akan meneruskan ke view ya, ke view. View-nya ini berupa HTML. Jadi view-nya berupa HTML ya. HTML, kemudian di HTML ini akan juga ditampilkan data mahasiswa yang telah diambil tadi. Data mahasiswa yang telah diambil tadi lalu dirender. Nah, semua datanya ini setelah dirender itu berupa HTML ya. Jadi kode PHP-nya ini tidak akan muncul. Kode PHP-nya tidak akan muncul, yang tampil di browser itu hanya HTML-nya saja ya. HTML, CSS, dan JavaScript-nya. Nah, itu ya konsepnya. Oke, jika kita buka di project kita ya, lalu yang pertama tadi dari user ini mengakses localhost 8000 home ya melalui browser ya. Nah, di sini akan membuka routernya. Jadi di router ini terdaftar ya, terdaftar URL home ini menuju ke home controller at index. Maksudnya di sini yang dituju adalah home controller dan metodenya adalah index. Nah, lebih tepatnya di sini ya, index ini. Nah, jadi kita bisa lihat di projectnya ya. Jadi di projectnya ini ada di root ya, di rooters, lalu di sini ada wphp ya. Nah, ini akan mengakses ke home controllernya ya. Home controller ini adanya di app, kemudian http ya. Nah, lalu kita klik di sini home controller. Oke. Nah, di sini ya, logikanya ini tidak menggunakan model ya, tidak menggunakan model. Jadi saya akan tambahkan sedikit script di sini ya untuk menerapkan arsitektur pemrograman MVCR-nya. Oke, kita tambahkan di sini kodenya ya. Ini $data ya.
kita gunakan array ya. Array di sini judul, kemudian sama dengan data sini user ya. Di sini data user. Oke, tambahkan data semua user. Semua user ya, titik koma, kemudian dollar data, kemudian di sini pengguna ya, sama dengan cara mengaksesnya kita tambahkan sini user titik dua kali ya. Kemudian kita buat di sini all. Dengan menggunakan model, kita tidak perlu lagi membuat query-nya ya. Menambahkan model ini di bagian awal dari script home controller, kita perlu tambahkan ini ada perintah use app ya, /user ya di sini ya. Nah, setelah kita panggil modelnya, kita ambil seluruh data user, lalu kita kirim ke view ya. Yang view namanya home. Nah, kita kirim, jadi kita tambahkan koma sini, dollar data. Oke, setelah kita tambahkan di dollar data, artinya kita sudah mengirimkan data semua pengguna ke view home. Ya, data semua pengguna ke view home. Kita kembali lagi ke slide. Jadi setelah kita akses ya modelnya, dia akan mengembalikan datanya ke array data pengguna, lalu dikirimkan datanya ini ke view. Kita lihat di sini ya, dari controller ini akan mengakses ke view home. Jadi view home ini adanya di folder resource, kemudian folder view ya. Di sini dia mengakses home.blade.php. Jadi jika kita mengetikkan home saja ya, ini secara default, secara bawaan dia akan mengakses ke file home yang sudah ekstensinya seperti ini ya, .blade.php. Kita buka ya, di sini saya juga akan tambahkan perintah untuk menampilkan data pengguna tadi ya, data pengguna tadi. Kita kembali lagi ke Visual Code-nya ya. Di sini setelah kita tarik, kita ke resource ya, ke resource saya gunakan Explorer saja ya. Explorer, kemudian kalian cari home.blade.php. Di sini ya, kita tambahkan di bawah tulisan we are login. Oke, kita buat di sini H2 ya. H2 data semua pengguna. Oke, data semua pengguna ini tadi kan judulnya sudah kita buat di controller ya. Ini kita bisa tarik saja. Jadi kita buat di sini ya, buka kurung kurawal 2 kali, lalu kalian ketik di sini dollar judul. Nah, judul, lalu di bawahnya kita buat tabel ya. Diketik tabel, pilih di sini di table ya, di table yang header. Oke, lalu di th-nya kita buat nama, kemudian di sini kita tambahkan juga kolom kedua yaitu emailnya. Oke, sini kita tambahkan emailnya. Nah, di sini kita bisa tambahkan add for each ya, add for each buka kurung. Nah, tadi kita sudah kirim dengan nama sini pengguna ya, pengguna, kemudian $row. Nah, kita tutup di bawah penutup tag tr. Jadi di sini n for each. Di sini artinya kita akan melakukan perulangan ya, melakukan perulangan di semua data user, di mana setiap itemnya atau setiap baris data user itu diwakili dengan variabel row. Nah, di dalam variabel row kita tinggal buat saja. Di sini kita gunakan buka kurung kurawal 2 kali ya. Kemudian $row. Nah, di sini kita akses field name. Kemudian kita tambahkan row sini di kolom kedua ya, kolom keduanya yaitu email. Oke, selesai sampai sini. Jangan lupa disimpan ya.
home controllernya juga tadi kita simpan. Selanjutnya, nah view ini akan di-render ya, akan di-render lalu dikirimkan ke user. Nah, dikirimkan ke user. Jadi kita bisa lihat di sini ya di slide saya, telah di-render lalu dikirimkan ke user. Oke, kita akan coba lihat. Jadi kita bisa login di sini ya. Di sini sudah masukkan passwordnya ya, kita masukkan passwordnya. Nah, di sini yang kita akses adalah localhost 8000 garis miring home. Nah, di sini yang tampil ya data semua usernya ya, data semua user tadi. Karena kita hanya ada satu user ya, hanya ini saja yang tampil. Untuk menampilkan ini langkahnya cukup panjang ya, cukup panjang. Jadi itu perlu kalian pelajari ya, untuk dapat lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai CRUD ya, create, read, update, dan delete. Oke, sampai sini sudah selesai ya. Jadi itu adalah konsep dari MVCR ya. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan proyek kita, yaitu pendaftaran online. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.